warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya terkait masalah riba. Karena dalam keluarga tidak begitu paham tentang hukum riba. Dikarenakan masyarakat tempat saya tinggal juga sebagian melakukannya seperti ini. Pertanyaannya Buya. Pertanyaan, ada orang ingin meminjam emas. Orang punya emas mengatakan kepada orang yang ingin meminjam, ini saya pinjamkan emas, akan tetapi Anda memberi hasil panen padi Anda setiap kali panen. Tetapi orang yang meminjamkan emas tersebut tidak menargetkan padi yang harus diberi kepada orang yang memberikan pinjaman emas. Lalu apakah itu dikatakan riba Buya? Apakah harus kembali lagi kepada akadnya? Mohon penjelasannya Buya, karena saya kurang paham hukum riba menurut Islam. Setiap peminjaman uang emas kayak begitu tuh kepada seseorang, kemudian dia harus dikembalikan dengan utuh, tatanya ada tambahannya, maka adalah riba. Riba pinjaman, riba qarad. Ya betul, itu riba. Tidak boleh pakai tambahan. Kalau ada orang meminjam kemudian suka-suka memberi kepada yang meminjamkan, itu adalah bab qadha atau ada, membayar dengan cara lebih bagus. Kalau yang meminjam emas itu ternyata nanti mengembalikan emasnya pakai bonus plus yang tidak diminta oleh yang punya emas, maka itu sah. Karena itu memang dianjurkan kalau kita membayar hutang, hendaknya kita kalau bisa melebihkan tanda terima kasih kita. Tetapi kalau kelebihannya itu, tambahannya itu disepakati, maka itu riba. Tidak boleh. Haram hukumnya. Dan harus dibatalkan tambahannya, harus kembali emas saja. Dibatalkan, nggak boleh ada tambahannya. Karena pinjam meminjam itu memang oleh syariat itu kasih sayang syariat kita kepada umat itu adalah masalah pinjam meminjam. Sebab pinjam meminjam ini kalau dibuka, masya Allah, itu ada menjadi ajang cekik mencekik. Sebab orang kalau sudah punya hajat sudah gelap mata. Yang penting dapat duit, masalah kembalikannya nambah, nggak ada masalah. Yang penting anak saya sembuh, yang penting anakku bisa sekolah, yang penting anakku bisa bayar kuliah, yang penting bayar. Sudah gelap. Dan memang orang kalau sudah dalam keadaan punya hajat ini adalah sangat mudah untuk dicekik. Maka Islam melarang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan seseorang. Nggak boleh langsung dipangkas, tidak boleh. Kalau kau minjamkan tidak boleh pakai tambahan. Kalau diizinkan, wah rancuh. Akan tapi yang ada adalah menolong, selesai. Kalau ingin bisnis, babnya beda, bisnis. Untuk mendapatkan keuntungan ada caranya, tapi dalam pinjam meminjam tidak dipangkas oleh syariat. Itu indahnya syariat Nabi SAW. Sebab kalau dibuka, masya Allah, ada seorang ibu anaknya sakit, yang penting sembuh, nggak punya duit, dipinjami 1 juta, ngembaliin 1.200.000, nggak penting saya dapat duit dulu untuk ngobati anak saya. Gila, dia sudah buta demi cinta kepada anaknya. Akhirnya banyak orang kecekik. Islam mangkas, tidak, nggak boleh. Ada tambahannya. Baik, seperti itu. Karena pinjam uang dikembalikan uang, pinjam emas dikembalikan emas. Berbeda kalau Anda pinjam mobil saya. Dengan catatan setiap panenan kamu bayar ke saya. Tapi ada hitungannya, namanya nyewa nanti akadnya. Panenan 5 kuintal kasih ke saya ya, Anda pakai mobil saya, berarti sewa itu. Beda dengan emas dan uang tadi, seperti itu. Hati-hati, riba. Kalau orang melakukan riba, mengajak perang kepada Allah. Perang kok kepada Allah. Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni dan memudahkan kita untuk menjauh dari riba, memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.